Yoho, selamat datang di channel DioPanime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, dalam mega teori kami kemarin, banyak sekali pro kontranya, dan kami tidak yakin bahwa semua orang menangkap poin besar dari teori kemarin tersebut. Karena itu, kami ingin mengulangnya sebentar di sini. Dari chapter 967, Oda membuat dua pengguna buah setan Paramecia jatuh sakit karena ingin ke Laugh-Tale. Dan bahkan panel pertama chapter 967 merupakan cerita di One Piece chapter 19 ketika Buggy memakan buah setan. Sehingga ini merupakan poin yang sengaja dilakukan oleh Eiichiro Oda, yang artinya beberapa hari sebelum ke Laugh-Tale, Buggy memakan buah setan. Dan beberapa hari kemudian, ketika bajak laut Roger mendekati Laugh-Tale, Buggy jatuh sakit. Dan ini merupakan kenyataan yang harus kita terima, bahwa dua pengguna buah setan Paramecia jatuh sakit. Yang kebetulan, Oda membuat Luffy untuk memakan buah setan Paramecia juga. Sehingga kami menyuguhkan kenyataan bahwa jika ditarik dari dua karakter yang jatuh sakit ini, berarti Luffy pun akan mengalami hal yang sama, yakni ia akan jatuh sakit. Yang karena itulah kami menyuguhkan peran Chopper sebagai seorang dokter di teori tersebut. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah hubungan tekad dan buah setan. Jadi, selamat datang di Mega Teori DioPanime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Dalam bajak laut Roger, Buggy adalah satu-satunya pemakan buah setan. Dan bagi nakama yang berkomentar mengenai Douglas Bullet, Bullet memang pemakan buah setan, tapi dia merupakan karakter non-canon, yang artinya sebuah karakter yang tidak memiliki sangkut paut dengan cerita manga. Fakta mengatakan bahwa Roger memiliki penyakit yang tak bisa disembuhkan. Penyakit ini dikatakan oleh Rayleigh, hari di mana ia akan dieksekusi 4 tahun sebelum hari itu. Roger mendapat penyakit yang tak bisa disembuhkan. Bahkan orang terhebat, Roger menderita gara-gara itu. Dari sini, Roger mengarungi lautan dengan menahan rasa sakit atas penyakitnya tersebut. Dan dia masih bisa ke Laugh-Tale. Ada dua poin yang kami ambil dari perkataan Rayleigh ini. Roger meski sakit-sakitan, ia masih bisa ke Laugh-Tale. Lalu, Buggy tidak bisa apa-apa ketika ia terkena penyakit demam. Ada banyak pertanyaan yang timbul dari pikiran kami ketika mendapat dua poin ini. Pertanyaan pertama, tekad diperlukan dalam perjalanan menuju Laugh-Tale. Buggy jatuh sakit dan Crocus mengatakan bahwa ia tidak boleh ikut dalam perjalanan menuju Laugh-Tale. Dan sebenarnya larangan Crocus ini dikatakan juga kepada Roger. Namun Roger enggan mendengarkan perkataannya dan tetap menjadi seorang bajak laut hingga menuju Laugh-Tale. Dan Toki dari awal ia memang tidak berniat untuk menuju Laugh-Tale. Ia hanya berniat untuk ke Wano Kuni. Jadi ia tidak memiliki tekad untuk ke Laugh-Tale. Sehingga apa yang paling berpengaruh ketika ingin menuju Laugh-Tale? Tekad atau pengaruh buah setan? Pertanyaan kedua, dari mana asalnya Roger mendapatkan penyakit yang tak bisa disembuhkan ini? Roger sudah berlayar lebih dari belasan tahun. Ia merupakan orang yang ganas. Bisa dikatakan ia adalah jelmaan iblis. Dan 4 tahun sebelum hari eksekusinya, ia mendapat penyakit tersebut. Rasanya agak aneh jika Oda tidak mengumumkan nama penyakitnya dan mengumumkan dari mana asal penyakit tersebut kepada para pembacanya. Yang artinya Oda berusaha untuk menyembunyikan sesuatu di sini. Dan ini terhubung dengan impian seseorang yang bernama Chopper. Ia ingin bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan sudah menjadi teori yang umum bahwa di masa depan Luffy akan menderita penyakit yang sama seperti Roger. Lalu barulah debut Chopper ada di sini. Tapi setahu kami, tidak ada satupun dari mereka yang menjelaskan dari mana Luffy mendapatkan penyakit yang sama seperti Roger ini. Di pertanyaan awal kami mempertanyakan mengenai masalah tekad. Dan tekad dalam dunia One Piece merupakan pondasi yang sangat penting. Hubungan penyakit Roger dengan buah setan. Banyak legenda dan desas-desus mengenai buah setan ketika Oda baru menulis cerita One Piece. Yakni konon buah setan adalah buah yang berasal dari iblis laut yang berasal dari lautan Grand Line. Ada juga yang mengatakan, jika kita memakan buah setan, maka kita akan merasa bahwa iblis masuk ke dalam diri kita. Dan hampir semua buah setan memiliki rasa yang pahit. Dengan mereka memakan buah setan, mereka mendapatkan kekuatan yang mengerikan. Tapi efek sampingnya adalah mereka menjadi tidak bisa berenang. Dan dari chapter 967 bisa ditarik pendapat bahwa pengguna buah setan ditolak oleh Pulau Laugh-Tale. Dan ini merupakan hal yang aneh.
Shanks dan Rayleigh sangat menanti-nanti Luffy. Mereka berharap besar kepada Luffy dan percaya bahwa Luffy bisa menuju Laut Tale sama seperti kapten mereka yaitu Roger. Namun di perjalanan mereka menuju Laut Tale, Rayleigh dan kawan-kawan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa dua pengguna buah setan tiba-tiba jatuh sakit. Jadi bukankah ini merupakan hal yang berlawanan? Dan sebenarnya, kata menaklukkan dalam dunia One Piece sepertinya lebih luas dari yang kita pikirkan. Oda sendiri menyuguhkan kita mengenai haki raja atau haki penakluk. Ketika ada orang yang memiliki kemampuan haki raja dan mengeluarkan kekuatannya, bagi beberapa orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, bisa-bisa akan pingsan karena auranya. Dan juga menaklukkan lautan ini, yakni hingga sampai ke Laut Tale. Tapi apakah ada selain hal ini yang harus ditaklukkan dalam dunia One Piece? Menurut kami ada. Dan ini mengacu pada One Piece chapter 506. Ketika Shanks bercerita tentang Luffy kepada Rayleigh, Shanks di sini berkata, "Rayleigh-sang, aku benar-benar terkejut. Di East Blue ada seorang anak kecil yang sama seperti Kapten. Kata-kata yang pernah Kapten katakan. Dan hingga sekarang, kita tidak tahu apa kata-kata Luffy yang sama seperti Roger. Apakah kata-kata aku ingin jadi Raja Bajak Laut? Hoho, ya mungkin itu hal yang sama. Tapi semua orang mengatakan hal itu. Jadi rasanya aneh jika Shanks terkesan hanya karena Luffy mengatakan hal tersebut. Sampai sekarang tidak ada konfirmasi mengenai hal yang Luffy katakan dan sama seperti Roger. Ketika kami membaca ulang chapter 1, tidak ada kata-kata yang menyentil. Kata-kata yang berkesan dari Luffy hanyalah Luffy ingin melebihi Shanks dan jadi Raja Bajak Laut. Lalu apa? Penaklukan terhadap lautan. Sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana caranya untuk lepas dari kekuatan buah setan. Dan jika tidak ada obat untuk hal ini, maka sungguh mengenaskan nasib orang-orang yang terkena dampak buah setan Smile. Dan sama seperti pada arc Thriller Bark, Luffy juga ikut andil dalam permasalahan mayoritas di tempat tersebut, yakni banyak orang yang tidak bisa berdiri di bawah sinar matahari karena bayangan mereka diambil. Lalu bayangan Luffy juga diambil untuk bayangan Ors. Dan di arc Wano Kuni, secara tidak langsung, Luffy memiliki masalah yang sama juga, yakni buah setan yang harus disembuhkan. Ya, mungkin bagi beberapa orang, kondisi Luffy yang memakan buah setan bukanlah sebuah masalah besar, bahkan mungkin dianggap sebagai keuntungan bagi dirinya. Penolakan Laut Tale. Bagaimana jika sebelum kita sebagai seorang bajak laut menaklukkan pulau terakhir di Grand Line yang bernama Laut Tale, kita perlu menaklukkan lautan itu sendiri. Ya, lautan menolak orang-orang berkekuatan buah setan. Ketika pengguna buah setan jatuh ke lautan, mereka akan lemas, tidak bisa apa-apa dan jatuh ke dalam lautan. Mereka ingin menaklukkan Grand Line, tapi menaklukkan lautan saja belum bisa. Mereka adalah seorang pelaut, tapi berenang saja tidak bisa. Bukankah ini adalah hal yang ironis? Dan pengguna buah setan sejujurnya 10 langkah lebih maju ketimbang orang yang tidak memakan buah setan. Karena mereka bisa memiliki kekuatan yang sangat-sangat mengerikan hanya karena salah makan. Wih, buah seger euy. Tiba-tiba jadi manusia karet. Wih, Shirohige sekarat. Bisa dapat kekuatan gura-gura dengan cara nyampah. Sebetulnya, kami agak tidak yakin jika Roger pernah memakan buah setan. Karena secara fakta, Roger dikatakan tidak memakan buah setan. Info mengenai Roger juga sangat-sangat minim. Maka akan sangat sulit jika kita menebak dari mana asal-usul Roger mendapatkan penyakit mematikannya tersebut. Sehingga, mari kita ubah pertanyaannya menuju, kira-kira bagaimana bisa Luffy memiliki penyakit ini? Monkey D. Luffy merupakan orang yang memakan buah setan Gomu Gomu no Mi, yang karena itulah tubuhnya menjadi seperti karet. Dan Luffy sangat sering menggunakan kekuatan buah setannya untuk memaksakan kinerja tubuhnya. Gear Second adalah contoh nyata bahwa Luffy memaksakan tubuhnya dibanding Gear 3 atau Gear 4. Secara faktanya, Gear 2 lebih banyak menguras kesehatan dibanding versi yang lebih tinggi. Dan belum lagi, Luffy sudah disuntik menggunakan teknik Emporio Ivankov yang mana karena teknik ini, umur Luffy berkurang 10 tahun. Sehingga, Luffy yang dulu organ-organ tubuhnya terbiasa untuk memaksakan diri. Ingat, Luffy bisa memaksakan tubuhnya karena organ tubuhnya ini elastis. Ketika buah setannya dihilangkan, bisa-bisa akan menjadi awal untuk ia memiliki penyakit yang tak bisa disembuhkan. Karena dia baru saja lepas dari kekuatan yang memberinya ketahanan tubuh yang super kuat. Ia kini harus menghadapi kenyataan bahwa dulu semasa masih di Grand Line Paradise, Luffy selalu menggunakan teknik yang membuat umur dan kesehatan organ tubuhnya berkurang secara drastis.
Sejak chapter pertama, Oda sangat menonjolkan keterikatan antara buah setan, Luffy, Shanks, dan Roger. Di chapter pertama, jika nakama membaca ulang, kita benar-benar tahu bahwa Luffy memiliki tekad yang besar untuk menjadi bajak laut. Ia bahkan sampai melukai dirinya sendiri untuk membuktikannya. Dan ketika ia sehabis memakan buah setan dan tidak bisa berenang, secara tidak langsung Oda menyuguhkan kejadian yang seharusnya menjadi acuan kenapa Luffy ingin menetralkan kekuatan buah setan miliknya. Yakni, tangan Shanks putus karena Luffy tidak bisa berenang. Dan Luffy tidak bisa berenang karena ia telah memakan buah setan. Bukankah hal ini merupakan hal yang saling berkaitan? Oda baru saja menaruh sebuah momen yang sangat-sangat menyedihkan, mengerikan, dan mungkin momen yang menyesalkan bagi Luffy. Yakni, karena makanan yang ia makan, tangan penyelamatnya putus. Sehingga kembali ke pertanyaan awal, manakah yang paling penting? Tekad atau efek buah setan? Menurut kami, keduanya merupakan hal yang saling berkaitan. Jangan berharap untuk bisa menaklukkan Laut Tale jika menaklukkan lautan saja tidak bisa. Jangan berharap bisa bertahan hidup di Grand Line yang ganas jika harus dibantu dengan kekuatan buah setan. Dan apakah nakama tahu setelah Rayleigh menceritakan tentang Shanks yang mengatakan bahwa Luffy dan Roger pernah mengatakan hal yang sama? Rayleigh berkata pada Luffy, "Apa kau benar-benar sanggup menaklukkan ini? Grand Line terus berkembang melebihi imajinasi terliarmu. Apa bisa kau menaklukkan lautan yang luas ini?" Dan Luffy menjawab, "Aku tak ingin menaklukkan apapun. Aku hanya berpikir bahwa seseorang yang memiliki kebebasan yang sesungguhnya di lautan ini adalah Raja Bajak Laut." Ya, itulah yang dikatakan Luffy. Sebuah quotes yang mungkin membuat Shanks terkesan. Tapi apakah benar begitu? Dalam kata-kata Luffy ini, sebenarnya secara tidak langsung ia berada di posisi orang yang paling tidak bebas dibandingkan Usopp. God Usopp lebih bebas, sedangkan Luffy lebih terkurung di dalam lautan ini. Kenapa? Karena ia tidak bisa berenang. Dari mana kata bebasnya jika seseorang tidak bisa melakukan sesuatu semaunya sendiri? Dan jika cerminan Luffy adalah Raja Bajak Laut, Raja Bajak Laut yang dulu adalah Roger. Roger diketahui waktu itu tidak memiliki kekuatan buah setan. Jadi, ini bisa menjadi poin tambahan. Lalu poin pendukung lainnya adalah penggunaan haki di waktu sekarang lebih dominan dibanding buah setan. Luffy melatih haki Ryuo miliknya. Luffy tidak berlatih untuk awakening buah setan miliknya. Ya, untuk saat ini dari apa yang diperlihatkan Luffy hanya melatih Busho Shoku hakinya. Poin tambahan mengenai Luffy akan menetralkan buah setan miliknya. Pada arc Thriller Bark yang merupakan arc pembuka Wano Kuni ini, kita diperkenalkan karakter Perona. Perona memiliki teknik yang disebut dengan Negative Hollow. Mudahnya adalah ketika seseorang terkena teknik ini, tidak peduli seberapa semangat orang tersebut akan langsung pesimis dan mengatakan hal yang paling membuatnya depresi. Di arc Thriller Bark, ada beberapa kru topi jerami yang terkena Negative Hollow, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat mereka depresi. Dan kami yakin Oda tidak akan membuang kesempatan ini sia-sia. Ada kemungkinan Oda akan menempatkan hal ini untuk memasukkan clue di dalamnya, yakni Luffy merupakan orang yang terkena Negative Hollow sebanyak 2 kali pada arc tersebut. Di chapter 448 itu adalah kali pertamanya kru topi jerami terkena Negative Hollow. Ada 3 korban di sini, yaitu Franky, Zoro, dan Luffy. Luffy berkata, "Kalau bisa terlahir kembali, aku ingin menjadi kerang. Aku bodoh, aku pantas mati." Kemudian Luffy terkena untuk kedua kalinya di chapter 455. Di sini Luffy berkata, "Jika aku dilahirkan kembali, aku ingin menjadi timun laut." Menyedihkan, padahal sebelumnya aku ingin menjadi Raja Bajak Laut. Dari 2 kejadian tadi, memang kita tertawa terbahak-bahak karena perasaan negatif Luffy ini. Tapi apakah ini hanya kata-kata biasa yang tanpa clue di dalamnya? Sepertinya tidak. Ini merupakan sebuah komedi serius. Dari 2 kejadian Luffy berkata mengenai hal yang sama. Jika ia dilahirkan kembali, ia ingin menjadi hewan yang hidup di lautan, yakni timun laut dan kerang. Luffy ingin merasakan hidup di lautan. Sehingga ini menunjukkan bahwa hal yang paling Luffy depresikan atau hal yang paling negatif dari diri Luffy adalah bahwa ia tidak bisa hidup di dalam lautan karena efek samping dari buah setannya. Sebagai pelaut yang bercita-cita ingin jadi orang yang paling bebas, sebelum ia memulai perjalanan bajak lautnya, ia sudah terkurung di dalam sangkar yang disebut jangan sentuh air laut jika tidak ingin tenggelam. Jadi kesimpulannya, perkataan Luffy yang mengatakan bahwa ia ingin menjadi orang yang paling bebas di dunia ini, yakni Raja Bajak Laut. Sejujurnya, pada saat itu juga,
Luffy menyatakan ketidakbebasannya. Dibanding Usopp, Luffy jauh lebih tidak bebas. Usopp masih bisa berenang di lautan. Luffy tidak bisa berenang karena jika menyentuh lautan saja, ia akan melemah dan tenggelam. Cerminan Luffy adalah Raja Bajak Laut. Dan Raja Bajak Laut yang dulu tidak memakan buah setan. Sehingga mungkin ini bisa menjadi poin tambahan. Lalu saat ini Eiichiro Oda lebih mendominasikan poin haki ketimbang buah setan. Di penjara Udon, Luffy lebih melatih Busho Shokuhaki tingkat lanjutnya dibanding mengembangkan kekuatan buah setannya. Luffy sepertinya memiliki rasa penyesalan yang teramat dalam mengenai keputusannya untuk memakan buah setan. Karena ia telah membuat sang penyelamatnya yaitu Shanks kehilangan satu tangannya. Dan ketika Luffy diserang menggunakan teknik negatif hollow, 2 kali Luffy terkena teknik itu. Dan ia mengatakan jika dilahirkan kembali, ia ingin jadi hewan yang bertemakan lautan, seperti kerang dan timun laut. Ini menunjukkan bahwa Luffy memiliki penyesalan atas kelahirannya di dunia sekarang. Dan keputusannya memakan buah setan adalah hal yang membuat ia menyesal telah dilahirkan. Yakni, ia tidak bisa menikmati lautan secara langsung. Luffy tidak bisa berenang. Dan jika memang pengguna buah setan tidak bisa ke Laughtale, maka mau tidak mau Luffy harus menetralisir buah setannya. Kami sudah menjabarkan kenapa ia akan menetralkan buah setannya, beserta penyesalannya telah memakan buah setan. Jadi sisanya sekarang hanya bergantung pada dokter dan para ilmuwan untuk menemukan sebuah obat penetralisir buah setan. Langkah awal mereka adalah untuk menemukan obat bagi mereka yang saat ini terkena efek dari buah setan Smile. Lalu jika memang dibutuhkan penetralisir buah setan asli, Luffy mungkin tidak apa-apa. Tapi bagaimana nasib Brook dan Chopper? Untuk saat ini, kami belum meriset terlalu dalam mengenai ilmu kesehatan ini. Tapi sepertinya Chopper, Franky, Vegapunk, dan Germa 66 mungkin akan memiliki peran besar dalam hal ini. Yang mungkin pembukaan mengenai sains ditegakkan untuk kedua kalinya di saat momen Oda menjelaskan secara detail kenapa Kurohige memiliki tubuh yang berbeda dan tidak bisa tidur, yang sepertinya ini berkaitan dengan fungsi DNA. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami di Openime dan terima kasih banyak.